Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Mursyid Nugraha Arifuddin, salah seorang dosen di program studi teknik perkapalan Institut Teknologi Kalimantan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi teknik perkapalan jurusan Sains, Teknologi Pangan, dan Kemaritiman ITK, yaitu Konstruksi Kapal 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 3. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sistem kerangka konstruksi kapal, kelengkapan gambar konstruksi untuk pembangunan kapal, beban yang bekerja pada kapal, dan penentuan dimensi struktur sesuai dengan aturan klasifikasi kapal. Pengajaran merupakan salah satu kewajiban dosen yang merupakan komponen Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi, di mana saya telah melaksanakan pengajaran di program studi teknik perkapalan sejak tahun 2021 dengan menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran ke mahasiswa sehingga dapat diterima dengan baik. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 8 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 10 sub CPMK. Selanjutnya, dari 10 sub CPMK tersebut kemudian akan didistribusikan pada 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama sikap, kedua keterampilan umum, ketiga keterampilan khusus, dan keempat adalah pengetahuan sesuai dengan ketentuan KKNI yang relevan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yang pertama mampu menjelaskan sistem kerangka konstruksi kapal dan nama-nama komponen konstruksi kapal. Yang kedua, mampu memahami aturan yang diterapkan pada penentuan konstruksi kapal yang digunakan pada bangunan kapal. Ketiga, mampu memahami dan menghitung beban yang bekerja pada konstruksi kapal berdasarkan aturan klasifikasi. Keempat, mampu menghitung ketebalan konstruksi pelat pada kapal berdasarkan aturan klasifikasi. Kelima, mampu menghitung modulus dan ukuran profil penampang konstruksi gading, frame, girder, dan beam pada lambung kapal berdasarkan aturan klasifikasi. 6. Mampu memahami dan menghitung kebutuhan konstruksi sekat. 7. Mampu memahami dan menghitung kebutuhan konstruksi ambang palka dan bulwarks. 8. Mampu memahami dan menghitung konstruksi superstruktur dan deckhouse. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi 7 aspek. Yang pertama, sistem kerangka konstruksi kapal. Yang kedua, klasifikasi pada konstruksi kapal. Yang ketiga, beban yang bekerja pada kapal. Yang keempat, konstruksi dasar kapal. Yang kelima, konstruksi sisi kapal. Yang keenam, konstruksi geladak kapal. Dan yang ketujuh, konstruksi bangunan atas dan kamar mesin kapal. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan 2 aplikasi yang menunjang perkuliahan ini, yaitu aplikasi CAD dan Microsoft Office Excel. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek interaction. Aspek interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau yang disingkat dengan SCL, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif,
kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL dalam pembelajaran saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. 2. Project based learning. Dalam pembelajaran project based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian interpretasi, sintetis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan. 3. Self-direction learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti tugas membaca dan menghitung menggunakan persamaan, kemudian membuat ringkasan dan analisis perhitungan. Adapun platform yang saya gunakan untuk mengontrol perkuliahan yaitu Learning Management System atau LMS, di mana pada menu LMS tersebut mahasiswa akan mengisi daftar hadir kelas, mengumpulkan tugas, mengunduh materi perkuliahan dan literatur. Itulah aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada aspek assessment, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa dengan bobot 5%, tugas individu dengan bobot 15%, tugas proyek dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Itulah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran di mata kuliah yang saya laksanakan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering disingkat dengan istilah DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas konstruksi kapal 1, Program Studi Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Kalimantan secara daring. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jadi kita ketemu lagi di mata kuliah konstruksi kapal 1. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib prodi yang harus Anda lulus untuk menempuh atau mendapatkan gelar sarjana teknik perkapalan di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, apa deskripsi mata kuliah ini? Nah, jadi mata kuliah ini membahas tentang sistem konstruksi pada kapal, sistem konstruksinya. Kemudian kita juga pelajari sedikit kelengkapan gambar konstruksi untuk pembangunan kapal. Satu. Selanjutnya, beban yang bekerja pada kapal. Jadi begitu. Jadi kita nanti akan membuat sebuah struktur kapal. Dasarnya untuk menentukan dimensinya struktur kapal adalah harus kita ketahui beban yang bekerja pada kapal. Selanjutnya kita harus kenal juga nama dan macam-macam konstruksi pada kapal dan bagaimana caranya menentukan dimensinya. Ibaratnya sebuah jembatan. Kita kan yang pancanya di bawah tuh. Yang pancanya kita harus tahu berapa itu ukurannya itu, berapa diameternya. Kapal juga seperti itu. Kita menentukan ketebalan kulit lambungnya. Tidak semua kita tentukan ketebalan kulit lambung itu ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi seperti itu. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghitung beban yang bekerja pada kapal rancangan kita. Jadi, ketika kita mendesain kapal, ada standar yang harus kita ikuti. Standar apa itu? Standar kelas.
Tahu kelas yang ada di Indonesia? Apa? Itu klasifikasi Indonesia. Tapi di dunia ini banyak kelas dan bisa kita gunakan semua sesuai dengan owner permintaannya owner. Jadi kalau ownernya minta saya mau di kelas yang ini, maka kita pakai standar kelasnya. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem konstruksi kapal. Kapal itu ada dua bagian secara umum. Yang pertama adalah konstruksi lambung, dan yang kedua adalah konstruksi bangunan atas. Pak, yang mana itu konstruksi lambung? Nah, konstruksi lambung itu atau struktur lambung itu didapatkan atau diukur mulai baseline. Baseline-nya kapal sampai di main deck. Itu konstruksi lambung. Bangunan di atas pendek sampai paling atasnya, paling tertinggi di kapal, itu disebut bangunan atas. Struktur bangunan atas. Ini dipahami ya? Nah, ini ada gambarnya, kita breakdown. Nah, ini ada lambung di sini, ini ada bangunan atasnya. Ya, lambungnya ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama tipe U dan yang kedua adalah tipe V. Nah, ini yang tipe U begini. Nah, tipe U. Nah, ini tipe V. Ini tipe V, tipe U, tipe V. V diperuntukkan untuk kapal-kapal dan U diperuntukkan untuk kapal-kapal niaga. Ya, kapal niaga. Kargo. Karena dia memburu penos yang besar. Tapi di depan ini kalian akan diminta untuk mendesain kapal niaga, ya. Kapal niaga hanya satu jenis kapal dan tugasnya ini bertahap. Ya, jadi semester 2 mulai dari desain rencana karis, naik lagi semester selanjutnya ada tugas proyek lagi, naik lagi sampai stabilitas kapal dan peluncuran. Nah, kalian diminta untuk menggunakan kapal rencana Anda. Jadi cuma satu ukuran kapal setiap mahasiswa. Lambung kapal itu ada dua macam, ya. Jadi ada yang disebut dengan single hull dan ada yang disebut dengan double hull. Yang mana itu Pak? Nah ini single hull yang ini yang kita lihat single satu. Single hull bagian sisinya, ya. Nah, apa ciri-cirinya? Pada konstruksi sisinya itu yang melambangkan bahwa yang dia supaya bisa kita katakan bahwa di sana ada single hull. Yang pertama itu dia memiliki flat sisi, ya, atau side flap. Kemudian side flap ini terbagi dua, ada flat sisi biasa, kemudian di atasnya itu ada shear strap. Flat sisi juga tapi ada tebal, namanya shear strap. Nah, kita kembali. Di sini, ini flat sisi, ini flat sisi. Nah ini ya, ini gambar 3D-nya seperti ini flat sisinya. Nah, di atas di sini, sambungannya flat sisi, di atas sini ada plat yang ditebalkan, plat kulit. Plat kulit yang ditebalkan itu namanya shear strap. Nah, ingat baik-baik ya. Kemudian ada frame. Nah, kalau frame yang ini, ya, ini frame ini frame. Nah, ini ini frame. Ya, frame kapal. Kemudian ada senta atau stringer. Mana sentanya? Nah, sentanya ada di sini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini karena ada senta ya, ada profil T di sini, ya. Profil T karena ini sistem konstruksinya memandang, dia rupanya penggak di sini, ya. Kemudian apa lagi? Senta inner skin plate. Nah, inner skin plate itu adalah kulit dalam. Kulit dalam, nah ini kulit dalam. Ini kan ada kulit luar nih, ya. Nah ini kulit dalam. Nah itu kalau kita bicara double hull.
Kemudian ada longitudinal setting. Longitudinal setting yang kecil-kecil ini. Nah, ini ya. Ini. Ya. Longitudinal setting. Memanjang ke belakang. Nah, ini yang double dulu. Kalau tadi itu single dulu, ini double dulu. Ya, ini tadi yang inner skin. Jadi kalau umpamanya ada kapal kamu lihat di Sobong atau kamu masuk dalam tangki, ada dua lambung seperti ini, ada lambung darat dan lambung luar. Nah, itu disebut sistem lambung double. Nah, ya. Coba nanti masuk. Kata-kata itu yang menggunakan ini artinya barang muatannya berupa bida dan curah. Apa itu bida? Apa itu kapal apa yang memuat barang bida dalam bentuk bida? Tas, lagi, tanker, iya kan? Apalagi yang buat curah, buat karir, ya, buat karir banyak di Balikpapan ini sama Linda. Jadi luar ini masih buat karir. Dan dibongkar dibawa ke buat karir, kurus macam, set masuk ke dalam lambung. Ya, curah semen, itu semua, ya, ya. Nah, setelah sisi yang kita pahami, kita lanjut lagi bagian alasnya. Alasnya juga ada dua macam. Ada yang single bottom dan ada double bottom. Apa itu ya? Ada struktur sisi, ada struktur bawah, ada struktur celana. Sekarang ini adalah struktur bawah. Bawah itu yang membedakan antara single bottom dan double bottom. Yang saat ini ada cuma satu ya, ada kulit bagian bawah aja sini. Namanya bottom plate, ya, tidak ada penutup sama sekali. Kalau di sini double bottom ada plat di bawah dan ada penutup dari atas, namanya inner plate alias tank top biasanya disebut. Jadi ada bottomnya, platnya dikasih struktur di atasnya, kemudian ditutup. Itu, ya. Jadi kalau umpamanya struktur seperti ini lagi, kapal itu akan memiliki kekuatan manjang yang lebih baik dibandingkan yang single bottom. Apa konstruksi yang ada di sana? Wah, banyak ya. Yang pertama ini bottom plate. Bottom plate ini ada tiga. Kalau tadi itu dua ya, side plate-nya. Ada side plate biasa, ada side plate. Kalau di sini tiga, ada kill plate. Sudah itu ada bottom plate ini yang tiga ini satu, dua, tiga bottom plate. Yang di tengah ini pas di atasnya center kill plate ini adalah plat kill. Nah, kill plate. Yang melengkung ini namanya bilga plate. Alias bilga strike ya kalau maksud. Bilga plate, bilga strike. Ini lebih tebal, ini juga lebih tebal dibandingkan ini. Nah, kan udah di dalamnya ada center filter, ya. Nah, ini center filter ini, ya, yang besar. Yang kecil ini adalah side filter. Ini center filter, ini side filter. Center itu berarti di tengah. Filter itu kan penumpukan, penumpu tengah, samping, penumpu samping, namanya side filter. Ya. Kemudian untuk kasus konstruksi pemanjang, nah ini ada beam ini, ya, longitudinal beam, yang ini, ya. Ini tak pindah lagi, nah ini urang. Yang ini kita hanya urang ini, urang, nah ini urang, B R A N D, urang. Biasa orang sebut floor. Ada juga macam. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada memornya ya, ada lubangnya. Nah, ini juga kurang nih. Ya, ini beda ini cuma ada tiang apa? Kalau balu. Kalau ini kan plat semua ya, plat itu. Nah ini kita lihat. Ada orang itu plat semua. Ada orang itu kayak tadi tuh, ya. Ada lubang-lubang tadi, ada ini apa namanya cuma balu.
Kemudian ada orang lagi begini, tapi ada lubang melonnya seperti ini. Yang ini namanya perang kedap atau water tank loader. Yang ini perang terbuka, open flow. Yang ini perang flat alias solid load. Solid load, open flow atau bracket flow ini itu water tank loader. Pak, anak kami Pak. Nanti bisa akan bahas pada pekan kita selanjutnya. Ya. Yang ini adalah ground solid, alias ground flat. Ya. Kalau di lambung itu ada dua macam juga ya. Jadi ada struktur memanjang dan ada struktur melintang. Nah, semua bagian sisi juga begitu, ada yang memanjang, ada yang melintang. Ada di mana juga begitu ya. Ini ada yang melintang namanya beam ya, beam yang kecil begini. Kalau namanya profilnya T seperti ini kan beda ya. Ini profil L, ini profil T. Nah, kalau T itu namanya girder, penuntu. Ini namanya kita sebut ini transversal girder. Kalau yang ini transversal gini. Di atasnya kita tutup. Pakai apa? Pakai plat. Namanya back flare. Plat, flare. Tutup pakai plat. Kalau kita nggak tutup pakai gencar kita jalan di atas ya, nggak bisa. Masuk air kita. Ya. Nah, kemudian ada longitudinal beam yang memanjang seperti ini. Kalau dia sistem konstruksi memanjang, dia ada longitudinal beam memanjang. Ya. Nah, dan seterusnya ini adalah perlengkapan kapal ya. Jadi ada bentuk palka juga nanti, ya bentuk palka nanti dipelajari di akhir pertemuan konstruksi kapal ini. Yang jelas kita menyiapkan dulu struktur pendukungnya, ya. Jadi kalau di sini ada namanya ambang palka, ya ambang palka ini HV kombi, kemudian ini ada hedge girdernya, ya supaya dia kuat, tidak goyang, asal hedge girder dan ada ambang palka. Di samping ada pagar, nah, supaya kita tidak langsung jatuh ke pinggir itu ada nama namanya bulwark pagar ya. Bulwark ini bisa dalam bentuk plat seperti ini, bisa juga menggunakan kain ya. Kapan menggunakan bulwark? Kapan menggunakan bulwark dalam bentuk plat seperti ini? Kapan menggunakan kain? Nanti kita akan bahas tadi pertemuan selanjutnya ya. Jadi ada pembahasan tentang kelengkapan kapal tersebut. Nah, ini tadi macam-macam struktur deck yang kita lihat di sana. Jadi yang pertama ada gelana, ada balok gelana melintang, ada penumpu gelana melintang, ada balok gelana penghujung, dan penumpu gelana penghujung. Poin apa yang bisa kita tarik di sini? Bedakan ada girder dan beam. Ada dua ya, beam dan girder. Kalau girder itu selalu dia profil T, ya, atau profil yang besar. Kalau yang beam ini bisa dibuat profil yang kecil, siku atau bar. Ya, bar itu kayak profil ini, tapi ada apa namanya? Ada semacam ini. Agak bengkok sedikit di bawah ya. Nah, sekarang silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand, nomor 9231006. Saya ingin bertanya Pak tentang jenis konstruksi. Jenis konstruksi apa yang bagus digunakan pada kapal, jelaskan dan mengapa, dan juga apa saja kan jenis konstruksi yang menunjang kekuatan memanjang ataupun melintang dalam konstruksi tersebut. Oke, ini pertanyaannya panjang. Dan sistem konstruksi itu secara umum ada tiga. Nanti kita akan bahas ini setelah sesi ini, ya. Jadi ada secara umum ada tiga sistem konstruksi, dan sistem konstruksi ini kita adopsi sesuai dengan jenis kapal. Jenis kapal yang kita inginkan, maukah dia kuat secara memanjang, ada sistem konstruksinya. Maukah dia kuat secara hanya melintangnya yang kita pertimbangkan, ada juga sistem konstruksinya. Ada yang kita mau dia kuat
secara panjang, kuat juga secara melintang, tapi kita mau kombinasikan begitu, ada juga sistem konstruksi. Yang bertanya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang sistem konstruksi memanjang. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan cara kita memilih frame atau plat itu pada sistem konstruksi memanjang. Yang pertama itu kita harus tahu jenis kapalnya dulu. Kemudian yang kedua kita menghitung beban yang bekerja pada struktur kapalnya, ya. Kan kita bisa itu asumsikan kalau punya kapal tanker beban apa yang bekerja? Pasti ada beban muatan minyak dan segalanya. Kita hitung berdasarkan standaritas. Kemudian beban hidrostatik ada juga, kita hitung. Ya. Jadi kita hitung semua bebannya. Setelah dihitung bebannya, kita keluarkan nilai modulus. Modulusnya dari mana Pak? Modulusnya itu dari standar kelas. Kita lihat di kelas. Setelah didapatkan nilainya di kelas, pakai persamaannya mereka, dapat nilainya. Kita simulasikan ukuran dimensi. Begitu. Jadi kita simulasikan. Ini sebuah jembatan. Ini ada jembatan. Ketebalan papannya 5 cm. Orang jalan ke atasnya patah. Apa yang harus kita lakukan? Pertebal papan. Nah, saya tebalkan jadi 10 cm. Orang jalan ke atasnya aman. Berarti ini yang kita gunakan. Dan ini bisa menjadi konsepnya. Ya. Misalkan kamu Anda dapatkan itu, Anda kerjakan ketika di pekan-pekan 5 benar nanti kita akan membuat project ini. Ya. Itulah tadi video pembelajaran mata kuliah konstruksi kapal 1 yang saya lakukan di kelas program studi teknik perkapalan Institut Teknologi Kalimantan sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen sesi 1 tahun 2024. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.